Shalom, perkenalkan nama saya Mida, saya mahasiswa dari STTRMK Prodi PAK semester 3. Nah, saat ini kita akan belajar tentang arti dan pentingnya spiritualitas. Nah, saat ini kita akan belajar tentang identitas manusia. Kita lihat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, di mana manusia itu saat diciptakan sama gambar serupa dengan Allah. Manusia itu makhluk roh dan manusia memenuhi karakter manusia, dan kemudian karakter itu akan menjadi domestika melalui perilaku manusia. Kita tidak bisa melihat karakter kita tidak bisa melihat dari sifat kita, tetapi kita bisa melihat dari karakternya. Saat ini kita akan membahas tentang perilaku, karakter, dan spiritualitas. Di sini kita akan mempelajari banyak hal tentang spiritualitas, perilaku, atau karakter. Nah, kita masuk dalam mempelajari tentang spiritualitas. Spiritualitas itu adalah kualitas atau keadaan yang berkaitan dengan roh seseorang. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan tentang keadaan hidup manusia, kita lihat dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14 sampai 16, dan kita juga bisa melihat dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Di situ bagaimana berdasarkan tipe manusia dalam keadaan roh. Nah, di sini ada dua tipe manusia, yaitu yang pertama manusia rohani, yang dalam bahasa Yunani itu pneumatikos. Yang kedua manusia duniawi, yang artinya psikos atau sertikos. Nah, di sini kita akan mempelajari yang pertama, yaitu manusia duniawi. Nah, manusia duniawi, psikos, manusia duniawi itu yaitu di luar Kristus. Kita akan memperhatikan penggunaan kata baginya, dan ia di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Manusia psikos adalah manusia kafir yang belum mengenal Allah. Nah, sedangkan nepios atau sertikos, manusia duniawi yang ada di antara jemaat Korintus. Perhatikan penggunaan kata kamu di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-1 sampai 4, dan kita juga bisa melihat dalam 1 Korintus 1 ayat yang 1 sampai ke-3. Manusia sertikus adalah manusia duniawi yang sebenarnya sudah mengenal Kristus tetapi tidak pernah bertumbuh di dalam Kristus. Itu tipe jenis manusia pertama, yaitu manusia duniawi. Sementara di 1 Korintus 2, seperti yang saya sampaikan tadi, ada juga yang namanya manusia rohani, yang artinya yaitu pneumatikos. Kalau kita lihat dalam Yohanes 2 ayat yang ke-13 sampai 14. Di sini kita akan melihat 3 tahap perkembangan anak-anak yang takut akan Tuhan, remaja, orang-orang yang sudah mengerti firman. Orang-orang yang memiliki kekuatan rohani untuk mengalahkan yang jahat, dan kemudian tahap yang dewasa, orang yang mengerti karakter, yang setia, dia tetap bertahan dan tekun di dalam Tuhan. Di sini menceritakan bagaimana manusia itu hidup dalam keadaan rohani, ya, yang mengalahkan semua kejahatannya. Anak-anak yang dewasa yang sudah mengenal firman Tuhan. Nah, kita akan kembali mempelajari tentang teori gunung es spiritualitas atau keadaan roh seseorang yang menemukan karakter. Apa yang dimaksud dengan karakter? Karakter itu adalah sifat batin. Nah, apa sih sifat itu? Sifat itu adalah tanda yang menetap, dan tanda itu bisa dilihat melalui perilaku. Nah, ini sifat itu artinya adalah batin atau tanda yang menetap. Nah, kita bisa melihat karakter orang melalui perilaku seseorang. Perilaku seseorang itu
adalah tanggapan, respon, atau reaksi individu terhadap rangsangan-rangsangan, koneksi atau relasi, atau kita bisa memiliki hubungan dengan sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan karakter-karakter perilaku seseorang. Nah, kita akan masuk dalam bagaimana reaksi itu. Nah, reaksi yang sifatnya berulang-ulang, sifat selalu menetap. Nah, itu biasanya jadi merupakan tanda yang menetap atau karakter seseorang manusia itu bereaksi terhadap rangsangan sesuatu yang terjadi karena kita memiliki koneksi, memiliki relasi atau punya hubungan. Nah, kita akan mempelajari tentang kapasitas berelasi. Nah, bagaimana manusia itu adalah makhluk yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh artinya alat indera. Nah, jiwa itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, sedangkan roh itu adalah hati nurani dan intuisi. Melalui hati nurani, kita bisa menanggapi setiap respon-respon orang lain melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini saya akan belajar tentang ada jenis 4 relasi. Manusia itu ada 4 jenis relasi. Yang pertama yaitu supranatural. Artinya manusia memiliki pengalaman dengan Tuhan, mungkin juga dengan malaikat maupun roh jahat. Nah, yang kedua yaitu relasi dengan alam, yaitu artinya suatu hubungan yang berhubungan dengan alam. Nah, yang ketiga relasi dengan orang lain, yang dimaksud biasanya keluarga, masyarakat, dan orang asing. Nah, yang keempat relasi dengan diri kita sendiri, artinya di dalam diri kita ada kebutuhan dan juga give. Nah, saat ini saya akan memberikan kesimpulan tentang perilaku seseorang adalah manifestasi dari karakternya. Karakter manusia atau seseorang akan dibentuk oleh spiritualitasnya. Spiritualitas itu adalah bagaimana keadaan kualitas roh kita, bagaimana kualitas keadaan roh kita, dan spiritualitas ini akan menjadi sangat penting karena spiritualitas itu akan mengendalikan, membentuk karakter atau sifat yang kita miliki. Puji Tuhan, inilah yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.